Saya meng, saya mengawali dengan sebuah cerita. Tentu kita pernah melihat mungkin burung camar ya. Jadi burung ini ya, dia tuh punya bulu yang bagus, punya bulu yang bagus. Lalu dia juga karena banyak dikomentari oleh orang berkaitan dengan bulunya yang bagus, lalu dia berkata di dalam hati bahwa sepertinya hanya saya yang punya bulu yang indah di dalam satu hutan ini. Lalu dia bangga dengan keindahannya itu. Ya. Lalu suatu hari terjadi sebuah kebakaran di dalam hutan itu. Sekarang ini kan di Kalimantan ini sedang lagi bakar hutan ya, banyak hutan yang terbakar. Ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia itu mengalami kesulitan dan sulit untuk terbang menyelamatkan diri. Dan yang menyelamatkan dia saat itu adalah seekor bangau. Jadi dia pernah sebelumnya dia pernah berkata kepada bangau, ini kamu ini punya kaki yang kurus, yang tidak bagus, tidak enak, tidak indah untuk dilihat. Ya. Tetapi ketika proses terjadi kebakaran di dalam hutan itu, justru yang menyelamatkan camar ini adalah bangau. Lalu ketika ia diselamatkan, lalu ia berkata, "Eh, terima kasih engkau sudah menyelamatkan saya. Rupanya sebuah kelebihan yang ada di dalam dirimu itu yang menyelamatkan saya." Jadi sekilas Bapak Ibu begitu cerita soal camar yang sombong dengan keindahannya. Tapi dia diselamatkan oleh orang yang pernah dia kritik, yang pernah dia nilai salah berkaitan dengan kakinya yang kurus dan tidak tidak bagus, tidak indah untuk dilihat. Nah, bisa juga bahwa di dalam kehidupan kita berkaitan dengan kesombongan itu seperti itu. Maka mari kita melihat sebentar Bapak Ibu Saudara-saudari soal teks di dalam kitab suci yang berbicara tentang kesombongan. Yang pertama kita ambil dari Perjanjian Baru yaitu surat Yakobus bab 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengaruniakan rahmat kepada orang yang rendah hati. Teks ini mau mengatakan para saudara-saudari bahwa yang berkenan di hadapan Allah itu adalah orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Lalu kedua, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 8 ya sampai dengan pasal 9 ayat 14 itu berbicara tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang bersama-sama datang ke bait Allah. Nah, tentu kita pernah mendengar soal cerita ini, bagaimana sikap dan wujud doa yang mereka ucapkan kepada Allah itu beda-beda. Antara orang Farisi dan pemungut cukai. Yang berikut dari kitab Amsal bab 6 ayat 1 sampai 8 itu dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Maka mengapa di judul tadi saya menulis kesombongan rohani awal kehancuran? Ya. Karena dari kesombongan ini bisa membuat seseorang itu jatuh, ya, jatuh di dalam hidup rohani secara khusus. Dia akan mengalami ya bisa yang namanya itu kekeringan, kering ya. Baik, silakan dilanjut,
Pak Petrus, slide-nya. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu soal pengertian tentang kesombongan rohani ini. Ya. Dikatakan bahwa kesombongan rohani itu adalah secara sadar atau tidak sadar menganggap bahwa pertumbuhan rohani, kebajikan, pengalaman doa, atau karunia-karunia berasal terutama dari usaha diri sendiri dan bukan dari rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu bahwa ketika seseorang itu mengalami sebuah pertumbuhan di dalam hidup doa, dia merasa bahwa saya bertumbuh dan berkembang di dalam pelayanan ini, di dalam doa, di dalam karunia, itu karena usaha pribadi. Bukan karena rahmat Allah. Maka kalau itu muncul di dalam diri seseorang, apa akibatnya? Apa konsekuensinya? Ya. Akibatnya bahwa dia merasa lebih suci daripada orang lain. Kalau kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam backgroundnya tentang tema kita malam ini, ada gambar di situ. Kalau tidak salah itu kan gambar ahli Taurat yang ada di dalam film The Passion of Christ itu ya. Itu ada juga gambaran orang yang punya kesombongan rohani, menganggap lebih suci daripada orang lain. Lalu berikut bahwa akibatnya adalah haus akan pengakuan sebagai orang yang saleh. Maka dia itu kemana-mana haus itu mencari pengakuan tentang dirinya sebagai orang yang suci atau saleh dari orang lain. Dan bagaimana ketika ia itu tidak mendapat pujian atau pengakuan dari orang lain, kecewa. Aduh, saya ini tidak dipuji, tidak dianggap atau tidak dinilai sebagai orang suci dari orang lain. Kecewa dia. Lalu berikut bahwa dia mencari pengalaman rohani demi kenikmatan pribadi. Dalam arti bahwa di dalam doa dia itu mencari kesenangan pribadi, nikmat ya. Senang. Kalau saya berdoa itu selalu mengeluarkan air mata. Nah, itu yang dicari soal kenikmatan itu. Ya. Yang berikutnya, menjadikan dirinya sebagai pusat hidup rohani. Jadi semuanya itu terarah kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Allah. Santo Thomas ya, dia berkata, kesombongan rohani adalah keinginan yang tidak teratur untuk meninggikan diri melalui karunia rohani. Keinginan yang tidak teratur supaya kita sombong ya. Ini meninggikan diri ya, meninggikan diri. Tadi menganggap diri lebih suci, lebih berkembang, lebih baik dibandingkan dengan orang lain ya. Selanjutnya, nah, apa bentuk-bentuk kesombongan rohani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Yang pertama dia bangga atas kehidupan doanya. Jadi karena dia tadi berkembang ya, di dalam karunia, di dalam kebajikan, di dalam doa, lalu dia mulai membandingkan dengan orang lain. Ya. Contoh tadi kita ambil contoh dari Injil Lukas tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai yang sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berkata, saya bukan seperti pemungut cukai ini. Dia mulai membandingkan dengan orang lain ya, tentang dirinya. Itu juga mereka akan berkata, ya, dia tuh
jarang berdoa atau tidak pernah berdoa. Saya itu setiap hari selalu berdoa, mulai membandingkan dengan orang lain. Padahal kita tahu bahwa seseorang bisa berdoa, bisa menyapa Allah, itu karena Roh Kudus, ya, dikatakan oleh Paulus. Ya. Roh itu yang memampukan kita untuk berkata Aba Bapa. Jadi sebenarnya bukan karena diri sendiri, tetapi karena adanya Roh Kudus yang memampukan kita. Yang berikut adalah bangga karena mengalami penghiburan rohani. Jadi dia bangga kalau setiap kali berdoa itu selalu keluar air mata, menangis. Itu juga ada pengalaman-pengalaman batin yang lain. Ya. Tenang, ada sukacita. Ya. Maka di dalam doa, yang dicari itu adalah pengalaman ini. Pengalaman soal penghiburan ini, penghiburan rohani yang dicari. Lalu karena adanya pengalaman rohani saat berdoa, orang mulai berpikir, rasanya saya ini sudah mulai dekat dengan Tuhan. Atau kalau di dalam bahasa orang Kudus, ya, Teresa dari Avila, mungkin saya ini sudah masuk kepada tahap doa di ruang keenam kali ya. Jadi orang mulai merasa berpikir seperti itu, menilai diri tentang uh, sudah sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Yang berikut bahwa menganggap diri sudah maju secara rohani. Dia merasa doa lebih mendalam, doa lebih mendalam. Ya. Apakah keluarnya air mata saat berdoa itu menunjukkan bahwa doa itu mendalam? Belum tentu para saudara-saudari. Ya. Lalu juga dia merasa bahwa pengertiannya itu tentang doa atau tentang hidup rohani lebih benar dibanding orang lain. Merasa hidup spiritualnya, hidup doa itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Maka dia merasa karena sudah hidup doanya sudah mendalam, sudah jauh mendekat dengan Tuhan, akhirnya tidak lagi membutuhkan orang lain untuk membimbing dia. Ini kan dia merasa bahwa lebih suci, sudah menjadi suci atau sudah menjadi kudus, tidak perlu butuh bimbingan dari orang lain, butuh bimbingan dari orang lain. Ya. Maka para saudara-saudari bahwa di dalam doa yang dicari itu adalah mencari doa-doa yang luar biasa. Ya. Seperti apa doa yang luar biasa ini para saudara-saudari? Adalah soal pengalaman mistik ya. Jadi itu pengalaman ketenangan batin, pengalaman merasa dekatnya pribadi diri dengan Tuhan. Maka yang dicari di dalam doa itu adalah pengalaman itu. Saya harus bisa melihat, bisa merasakan hadirnya Tuhan. Itu pengalaman itu yang dicari. Lalu juga mencari karunia luar biasa. Saya mencari karunia untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan. Ya. Jadi kalau yang apa karunia yang hanya berdoa dengan tekun atau karunia yang lain tidak maunya yang lebih besar yang dilihat oleh orang dan orang harus memuji saya karena karunia yang besar ini. Penglihatan ya. Di dalam doa saya harus bisa Tuhan itu menunjukkan sesuatu kepada saya. Atau juga ekstase. Ya. Saya harus mengalami pengalaman ekstase
waktu levitasi saya harus melayang di dalam doa itu ya. Maka ekaristi, leksi baca kitab suci, adorasi itu dianggap kurang menarik. Karena itu tadi dia lebih mencari pada pengalaman yang luar biasa di dalam doa. Ingin mencapai puncak tanpa membangun fondasi kerendahan hati. Jadi itu berarti bahwa saya ingin mendekat dengan Allah, tetapi saya tidak mau rendah hati. Saya tidak mau membutuhkan orang lain di dalam hidup saya untuk membimbing saya. Karena merasa diri sudah suci ya. Yang berikut bahwa sulit menerima koreksi, sulit dinasihati kalau di dalam kehidupan dia hanya untuk mencari tadi pengalaman-pengalaman doa. Ketika dinasihat, diberi nasihat, harus ikut ekarisi, adorasi, sulit untuk menerima. Selalu merasa benar, selalu merasa benar. Mengkritik pembimbing rohani. Ya, jadi kalau ada pembimbing rohani yang memberikan nasihat, ya, itu dikritik. Ya. Maka kalau kita melihat para saudara-saudari di dalam pengalaman orang kudus, ya, mereka itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembimbing rohaninya. Ya. Merasa lebih tahu daripada atasannya. Ya bagaimana dia bisa untuk menerima kritik kalau dia merasa dia lebih tahu, dia lebih benar, dan dia punya pengalaman doa yang mungkin mendalam menurut dia. Ya. Baik, lanjut. Apa tanda-tanda kesombongan rohani? Ya, tanda-tandanya. Yang pertama adalah kecewa ketika tidak dipuji. Contoh, kalau kita melakukan pelayanan, ya, entah di gereja atau pelayanan sosial, membantu orang korban bencana, ya, lalu orang tidak memuji kita, aduh tadi kamu bacanya bagus ya, tidak mendapat pujian seperti itu, kita merasa kecewa. Senang bila dipandang saleh. Orang akan memberikan pujian kepada dia. Ya. Contoh, kamu ini orang suci, kamu orang saleh. Ya. Senang. Ya. Bisa itu hatinya berbunga-bunga mungkin ya, hatinya berbunga-bunga. Atau kata orang Flores, hidungnya itu dia ngembang karena mendapat pujian dari orang lain. Suka menceritakan pengalaman doa agar dikagumi. Jadi para saudara-saudari bahwa ini berkaitan dengan motivasi. Motivasi. Berkaitan dengan motivasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa menceritakan pengalaman doa pribadi kepada orang lain dengan tujuan supaya orang lain itu memuji saya. Bukan bertujuan untuk memotivasi orang. Bukan. Tetapi dengan tujuan tadi adalah supaya dikagumi ya, kamu orang saleh. Kamu orang suci. Yang berikut bahwa memandang rendah mereka yang masih lemah. Ketika ada orang yang menceritakan tentang pengalaman doanya, yang mungkin agak jarang ke gereja atau apa, jadi itu dipandang rendah. Kamu tidak ada apa-apanya dengan saya. Saya ini sudah pelayanan kemana-mana, doa saya sudah mendalam, saya selalu menangis di dalam berdoa. Jadi memandang rendah soal pengalaman orang lain. Ya.
Yang berikut, ya, sulit mengakui kesalahan. Ini berkaitan dengan masukan, ya, koreksi, ya, yang diberikan oleh orang lain, contoh kepada saya, dan saya sulit untuk mengakui kalau saya salah, ya, karena saya merasa bahwa saya benar, ya. Sulit mengakui padahal salah, ya. Jadi sulit untuk mengakui soal kesalahan ini, ya. Enggan meminta bantuan, ya. Jadi pada saat saya sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam perjalanan hidup rohani, seharusnya saya itu membutuhkan bimbingan orang lain, bimbingan pembimbing rohani, bapak rohani, ya. Tapi saya enggan, tidak mau untuk meminta bantuan, ya. Berikut bahwa ini yang paling poin yang penting juga, Bapak Ibu saudara-saudari, eh, tidak lagi merasa membutuhkan rahmat Allah. Jadi karena dia merasa bahwa dirinya itu bisa tanpa Allah. Karena bisa tanpa Allah, maka tidak lagi membutuhkan rahmat Allah untuk memberikan kekuatan, ya, kepadanya. Ya. Saya sudah di dalam hidup doa, saya sudah mendalam, ya. Saya sudah saleh, jadi saya tidak perlu lagi butuh bantuan rahmat Allah, ya, rahmat Allah. Baik, lanjut, Pak Petrus. Nah, pertanyaan bahwa apakah kesombongan rohani ini berbahaya? Sorry Bapak Ibu, maaf sebentar minum ya, batuk nih. Soalnya lagi asap di Kalimantan nih, jadi terganggu soal tenggorokan juga rupanya. Apakah kesombongan rohani ini berbahaya para saudara-saudari? Pertama kita melihat berbahaya karena apa? Menutup pintu rahmat. Dia semakin meninggikan diri, semakin menutup diri terhadap karya Allah. Nah, itu tadi kita sudah melihat sepoin sebelumnya bahwa tidak membutuhkan lagi soal rahmat Allah. Yang kedua, ya, merusak kemurnian doa. Merusak kemurnian doa dalam arti para saudara-saudari bahwa doa itu yang seharusnya berpusat kepada Allah. Tetapi sekarang lebih berpusat kepada dirinya sendiri. Yang berikut adalah menghilangkan pahala, ya, menghilangkan pahala. Tadi kita melihat soal motivasi, motivasi di dalam melakukan suatu perbuatan yang baik hanya untuk dikagumi. Ya. Yesus di dalam Injil dia berkata, ya, kamu sudah menerima upahnya. Upahnya itu apa? Itu dipuji orang, dikagumi oleh orang. Jadi kehilangan pahala yang baik. Ya. Nah, kita contoh tadi soal orang Farisih dan pemungut cukai yang datang bersama ke bait Allah untuk berdoa. Yang dibenarkan itu adalah pemungut cukai, kata Yesus di dalam Injil. Ya. Yang berikut adalah menjadi akar banyak dosa. Rupanya kesombongan rohani juga itu menjadi penyebab lahir munculnya dosa-dosa yang lain, para saudara. Seperti terlalu percaya diri, ambisi, haus pujian, iri hati, kritik tajam, pertengkaran, dan kemunafikan.
Apakah ada Bapak Ibu, apakah ada yang ikut misa tadi hari ini? Maksudnya ikut misa hari ini? Ada. Oke, ya. Kalau kita melihat dan mendengar dengan baik bacaan Injil hari ini, ya, Yesus mengkritik orang Farisi, para ahli Taurat, karena sikap kemunafikan. Dia mengibaratkan seperti kubur yang kelihatan dari luar putih, bersih, tetapi di dalamnya itu banyak tulang dan bau busuk. Busuk, munafik, kemunafikan. Ya. Menampilkan, mementingkan soal penampilan yang baik, tetapi keropos ya, di bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Itu soal kemunafikan. Ya. Lanjut. Lalu apa obat melawan kesombongan rohani ini, para saudara-saudari? Yang pertama, bahwa obat melawan kesombongan rohani itu adalah selalu ingat bahwa semua pengalaman atau berkembangnya di dalam hidup rohani itu karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa berdoa. Ia memampukan kita untuk berdoa itu adalah karena peran Roh Kudus. Maka dikatakan tidak ada memegahkan diri, ya, tidak ada alasan. Apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Karena semuanya itu adalah diberikan oleh Allah. Maka dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, apa yang engkau miliki yang tidak engkau terima. Artinya bahwa yang kita miliki, yang ada di dalam diri berkaitan dengan rohani tadi, ya, berkembang karena diterima dari Allah. Karena Allah yang memberikan. Lalu berikut ya, bersyukur. Bukan membanggakan diri. Ya. Mengungkap syukur kepada Tuhan itu menunjukkan sikap kerendahan hati. Maka soal keberhasilan rohani, berkembang di dalam hidup rohani, harusnya itu diakhiri dengan syukur. Syukur, Tuhan terima kasih hari ini sudah melayani dengan baik entah di gereja. Syukur diberikan kemampuan untuk mendoakan orang dan orang itu sembuh, diberikan karunia itu syukur. Ya. Karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam diri sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya. Maka Yesus berkata kepada para murid, ketika engkau sudah melakukan tugas, katakanlah, saya ini atau kami ini adalah hamba yang tidak berguna, yang menjalankan apa yang diperintahkan. Yang berikut adalah menerima kekeringan doa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perkembangan hidup rohani atau di dalam perjalanan hidup rohani, ada juga yang namanya itu mengalami kekeringan di dalam doa. Saya merasa di dalam doa ini, apa pengalaman jatuhnya air mata, pengalaman batin yang tenang saat berdoa. Nah, kok sekarang saya tidak lagi. Saya merasa bahwa saya kering, merasa jauh dari Tuhan, ya. Merasa gelap, gelap. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu juga harus diterima, ya. Harus diterima. Karena itu dikatakan bahwa kekeringan adalah obat yang dipakai Allah untuk memurnikan hati, membantu seseorang untuk rendah hati. Ya. Penghiburan yang dialami selama ini itu diambil
Ya, dengan tujuan supaya belajar mengasihi Allah demi Allah dan bukan demi rasa nyaman, rasa senang. Ya, lanjut. Ya. Obat berikut adalah tetap setia pada hal-hal kecil seperti doa harian. Doa harian. Mungkin dia punya devosi khusus atau doa khusus untuk pagi hari atau siang hari atau sore hari, ya, doa yang dia lakukan, ya. Setia untuk mengikuti ekaristi bisa. Lalu juga menerima sakramen tobat, membaca kitab suci, mendalami kitab suci, ya. Pelayanan sederhana, ini ya, menjenguk, ya, yang sakit, datang mendoakan orang sakit, pelayanan-pelayanan kecil sederhana, kasih kepada sesama. Ini berkaitan dengan uh, hati, ya, yang punya kerah rahim, punya kerahiman terhadap orang lain, atau berkaitan dengan adanya pintu maaf, ya, kepada orang lain jika salah, ya, kasih kepada orang lain. Ya. Yang berikut adalah rajin untuk memeriksa batin. Ya. Jadi biasanya bahwa mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di dalam pengajaran ini juga rutin memeriksa batin. Orang biasanya memilih waktu untuk memeriksa batin itu sebelum tidur malam, ya. Melihat kembali perjalanan sepanjang hari ini, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah aku ingin dipuji di dalam hidup ini sepanjang hari ini atau tidak? Apakah aku masih mau dibimbing? Apa aku masih semakin mengasihi sesama atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk melihat perjalanan dalam satu hari. Dalam satu hari itu berkaitan dengan pemeriksaan batin. Ya. Lanjut. Yang berikut adalah teladan para kudus, ya, teladan para kudus. Ya. Teladan para kudus ini berkaitan dengan kerendahan hati, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Karena itu tadi bahwa semuanya itu berasal dari Allah, ya. Maka Santo Agustinus dia berkata, kesombongan adalah akar segala dosa. Kerendahan hati adalah dasar kehidupan Kristiani. Ya. Teladan para kudus juga adalah tidak dapat berbuat apa-apa tanpa rahmat Allah. Paus Fransiskus dia berkata, kesombongan rohani muncul ketika orang mengandalkan usaha atau pengetahuan religiusnya sendiri, bukan rahmat Allah. Yang ketiga, bahwa kemajuan rohani itu karena karya Roh Kudus. Ya. Yesus berkata kepada para murid, ya, Roh Kudus yang mengingatkan kamu, mengajarkan kepada kamu segala sesuatu yang sudah saya berikan kepada kamu. Maka kalau kita melihat Bapak, para saudara-saudari, Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup rohani para kudus, kayaknya kita tidak pernah mendengar cerita para kudus ada yang sombong soal hidup rohaninya. Tidak. Tapi mereka selalu rendah hati. Karena itu tadi sadar bahwa semuanya berasal dari Allah. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melihat bahwa kesombongan rohani hadir dalam bentuk yang sangat halus. Ya. Hadirnya kesombongan rohani ini dalam bentuk yang halus. Ya. Seperti apa? Rasa puas diri. Puas, senang ketika saya melakukan pelayanan di gereja, tadi menjadi lektor, lalu ada yang berkomentar, ibu tadi atau bapak tadi
sangat bagus bacanya itu. Puas saya. Puas. Lalu keinginan dipuji, merasa lebih suci, atau mengejar pengalaman rohani demi kepuasan batin. Ya. Maka di dalam doa yang dikejar itu adalah soal pengalaman rohani yang memberikan kepuasan kepada batin. Bukan lagi berkaitan dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan di dalam doa. Ya. Doa itu hanya untuk mengejar tadi katakan pengalaman mistik atau kepuasan batin. Ya. Yang berikut, semakin bertumbuh dalam doa, semakin berjaga-jaga. Mengapa bertumbuh di dalam doa, lalu kita di sisi lain harus jaga-jaga? Karena para saudara-saudari bahwa kalau kita merasa bertumbuh dengan baik di dalam doa dan menghilangkan soal sikap jaga-jaga, akan jatuh di dalam kesombongan. Dikatakan doa yang sejati membuat kita semakin kecil di hadapan Allah dan penuh kasih kepada sesama. Jadi bukan sebaliknya. Kita merasa lebih besar di hadapan Allah. Lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Maka perlunya sikap jaga-jaga. Karena jangan sampai jatuh di dalam kesombongan rohani ini. Yang ketiga adalah kerendahan hati, tempat rahmat Allah bertumbuh. Kerendah, mengapa dikatakan rendah hati para saudara-saudari? Itu berarti kita merasa diri kita ini di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya tanpa rahmat Allah. Dengan demikian, kita memusatkan perhatian itu hanya kepada Tuhan dan bukan memusatkan perhatian pada diri sendiri. Tentu kita pernah mendengar di dalam Injil, ya, secara khusus Injil Yohanes berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Meskipun banyak orang yang datang kepada dia untuk dilayani, dibaptis, dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Mesias, tidak. Orang bertanya kan, datang kepada dia, orang bertanya, kamu Elia, kamu Mesias, kamu yang kami nantikan. Tidak. Tidak. Ya, katakan, saya hanya pembuka jalan untuk Mesias. Jadi katakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Kecil. Jadi itulah sikap kerendahan hati yang membuat rahmat Allah itu bertumbuh dan berkembang dengan baik di dalam diri seseorang. Ya. Lanjut. Ya, ini terakhir, jadilah seorang pribadi yang rendah hati para saudara-saudari. Dari pengajaran yang sudah kita terima ini, para saudara-saudari mengajak kita yang sekarang ini sedang bertumbuh, berkembang di dalam hidup doa, hidup rohani, ya, harus rendah hati di hadapan Allah supaya bertumbuh di dalam rahmat Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.